Selama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kepada saudara 4 buah buku yang sangat berguna untuk saudara untuk memahami kekristenan secara benar. Ini adalah Sejarah Konsili dan Kepentingan terhadap Doktrin Utama Kristologi. Ini saya nulis. Ini menjelaskan tentang bagaimana gereja bergumul mulai dari abad 1, mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-8 melawan bidat-bidat yang ada. Jadi dalam konsili ini saudara akan mengerti bagaimana pergumulan gereja sampai ajaran para rasul yang tadinya hanya bertulisan akhirnya terumuskan secara baik dan menjadi patokan dan standar bagi iman kita. Ini. Yang kedua adalah, ini sudah 2 tahun yang lalu sih, tapi ini sangat penting. Ini adalah garis waktu sejarah gereja Timur. Jadi menjelaskan sejarah gereja Timur sejak ini bentuknya seperti ini. Ya. Tahun ini ada apa, dalam sejarah dunia apa, sejarah gereja apa yang terjadi. Ini sangat menolong, saudara. Dan ini juga menjadi pegangan bagi mereka yang mempertanyakan. Saya dipertanyakan kalau dalam TikTok ya saya tidak akan membahas secara panjang lebar. Di mana literasi Anda, katanya. Ini literasinya. Ya, ada lagi buku yang literasi tahu dari Yusuf, coba ambilkan ini. Ini juga literasi. Ini sumber primer ya. Sejarah gereja yang ditulis oleh seorang tokoh bapak sejarah gereja, yaitu Eusebius, yang ditulis masih zamannya Kaisar Konstantin. Ya, ada literasinya. Kami bukan ngawur. Bukan asal ngomong. Ya, barangkali mungkin saudara yang malah tidak ada literasinya. Dan ini juga ada literasi lagi sejarah gereja. Ini ada 4 buah sebenarnya, 4 jilid. Tapi karena jilidnya tebal-tebal, ada 4 jilid. Yang 2 sudah selesai, tapi karena ada kekeliruan sedang dikoreksi, sehingga ini hanya ada 1 dan 3 saja. Kalau yang 1 ini adalah sejarah pembentukan dan perjuangan gereja Ortodoks, gereja yang di Timur, sejak lahirnya gereja tahun 33 sampai tahun 200 sebelum pertobatan Konstantinus, ketika gereja mengalami aniaya. Ini jilid 3 ya, mengenai hubungan antara gereja Timur yang berbahasa Yunani, yang sekarang adalah gereja Ortodoks, dan gereja Barat yang berbahasa Latin, yang sekarang disebut gereja Roma Katolik. Saudara akan mendapat wawasan yang luas kalau saudara membeli buku ini dan membaca buku ini. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjutkan pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada saya. Assalamualaikum Romaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, surga itu kan adalah suatu keadaan di mana terjadi penyatuan manusia dengan energi ilahi. Jika benar demikian, bagaimana dengan malaikat yang berada di surga yang menyatu dengan energi ilahi? Itu bisa jatuh di dalam dosa. Bukankah surga itu kudus? Terima kasih, Romo. Terima kasih. Malaikat seperti manusia itu diciptakan memiliki pribadi. Hanya bedanya, kalau manusia itu membentuk ras. Kenapa? Manusia satu lahir dari manusia yang lain. Ya kan? Sebetulnya ras kulit putih, ras kulit hitam, ras kulit coklat, ras kulit merah, ras kulit kuning, macam-macam.
Kalau malaikat enggak ada rasnya. Sebab malaikat itu tidak dilahirkan. Nanti malaikat perempuan kawin dengan malaikat laki-laki mempunyai anak, malaikat yang kecil, tidak ada itu. Malaikat itu masing-masing rasnya sendiri. Karena masing-masing diciptakan sendiri sudah begitu. Jelas ya? Oleh karena itu malaikat tidak dilahirkan, sebab itu malaikat tidak bisa mati. Nah, karena malaikat itu pribadi, sama dengan manusia itu pribadi, malaikat itu punya kehendak bebas. Nah, di dalam kehendak bebas itu ada resiko. Resiko apa? Resiko untuk taat dan tidak taat pada kehendak Allah. Ya. Nah, pada awal diciptakan manusia itu, malaikat itu, semuanya diciptakan dalam keadaan diharapkan untuk taat. Coba baca Alkitab Mazmur 103 ayat 19 sampai ayat 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat. Nah, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat. Jadi dalam kerajaan Allah itu ada malaikat-malaikat ini. Terus? Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Nah, malaikat disebut pahlawan-pahlawan perkasa karena dia mengendaki, menjalankan apa kehendak Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan besar. Terus? Yang melaksanakan firman. Nah, berarti pahlawan perkasa ini, para malaikat ini awalnya melaksanakan firman-Nya Allah dengan mendengarkan suaranya. Jadi mereka taat pada kehendak Allah. Terus? Yang dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentara. Mereka disebut tentaranya Allah. Maka di dalam perjanjian lama, Allah disebut Yehovah Sebaot. Yahweh Sebaot. Sebaot itu bala tentara. Allahnya bala tentara. Bala tentara malaikat. Ya. Terus? Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak. Ya, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Seharusnya malaikat begini semua. Tetapi entah dari mana, tiba-tiba salah satu dari malaikat ini mulai memberontak. Inilah yang kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Di situ malaikat yang memberontak itu digambarkan sebagai Raja Babel. Coba kita baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Nah, berarti kalau gitu makhluk ini tadinya tempatnya di langit. Lalu jatuh dari langit. Terus? Wahai bintang timur. Bintang timur. Putra Fajar. Nah, kata putra Fajar ini berasal dari bahasa Ibrani Helel, yang diterjemahkan ke dalam terjemahan Latin Luciferus. Dari kata Helel ini menjadi Luciferus. Dan akhirnya ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam terjemahan King James abad ke-17, kata Luciferus itu diinggriskan, tidak diterjemahkan ulang menjadi Lucifer. Yesaya 14 ayat 12. How you are fallen from heaven, O Lucifer. Dan terjemahkan bahasa Indonesia apa? Ayat 12 itu? Hai bintang timur, putra Fajar. Ya, bintang timur ini. Diterjemahkan Luciferus dari bahasa Latin yang artinya penyandang terang. Jadi itu bukan namanya. Itu deskripsi sebenarnya. Tapi karena ini diterjemahkan bahasa Inggris menjadi dari kata Latin, bukan diterjemahkan,
tapi digunakan menjadi kata Lucifer. Dan ini bukan namanya iblis, ini masih malaikat. Ya kan? Sehingga sejak saat itu nama Lucifer itu menjadi tradisi di dalam gereja kekristenan, bahwa itu adalah malaikat yang jatuh tadi yang jadi iblis. Jelas ya? Dari mana asalnya kata Lucifer? Sampai buta kalau kamu baca dari bahasa Indonesia tidak akan ketemu kata itu. Karena memang tidak ada. Bahasa Ibrani-nya apa? Helel. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin apa? Luciferus. Dalam bahasa Yunani Eophoros. Dari kata Luciferus inilah dapat kata Lucifer. Coba baca lagi ayat ini. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi itu mengalami kejahatan. Inilah yang dilihat Yesus. Lukas 10 ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Aku melihat theoron itu dalam bahasa Yunani itu adalah kata kerja dalam bentuk yang dinamakan auris. Auris itu bentuk kata kerja yang dilakukan masa lalu, terjadi hanya sekali dan tidak terulang lagi. Itu auris. Jadi kalau itu diterjemahkan sesuai dengan tata bahasa Yunani, aku dulu pernah melihat sudah lama sekali dan sekarang tidak terjadi lagi. Apa? Jadi kejadian ini kejadian yang lama, berarti Yesus menyaksikan waktu itu sebagai firman yang ada di dalam Bapa. Apa yang terjadi? Dikatakan? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, wah engkau telah jatuh dari langit. Iblis lalu jatuh dari langit seperti kilat. Mengapa seperti kilat? Bagaimana sebab yang kilat? Kilat itu hakikatnya apa? Cahaya, energi. Iblis, malaikat juga begitu. Betul? Maka malaikat itu energi dan bercahaya kalau menampakkan diri. Ya. Dan bentuknya gimana kilat itu? Berkelok-kelok, kayak ular. Setelah jatuh dia menjadi seperti ular. Itulah menjadi iblis. Maka Yesus mengatakan, aku telah melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Kita lanjutkan. Dari Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, dia setelah menjadi iblis, semua manusia dikalahkan, dia menjadi penguasa dunia ini. Ya kan? Dia dikatakan mengalahkan bangsa-bangsa. Terus? Engkau yang tadinya berkata Nah ini bentuk pemberontakannya itu sebelum jatuh. Apa? Aku hendak naik ke langit. Nah, dia sudah di langit kok naik ke langit lagi. Dia kan jatuhnya dari langit. Berarti dia adanya di mana tadi? Ya di langit. Sekarang naik ke langit. Berarti dia ingin mengangkat dirinya lebih tinggi dari apa yang kedudukan yang sudah dimiliki saat itu. Terus? Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang. Bintang-bintang itu adalah simbol malaikat-malaikat. Berarti dia ingin mengatasi malaikat-malaikat yang lain. Dia menjadi pemimpin dari malaikat-malaikat yang lain. Terus? Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Bukit pertemuan itu lambang di mana Allah melakukan pertemuannya dengan para malaikat yang memberi perintah. Lambang begitu. Terus? Jauh di sebelah utara. Ya, gambarannya sebelah utara jauh. Terus? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan kita lihat dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, kalau ada penampakan hal yang ilahi selalu disertai kalau enggak awan, sinar, cahaya. Berarti dengan dia mengatakan aku hendak naik di ketinggian awan-awan, dia ingin menjadi tingginya sejajar dengan
dengan Allah, terus hendak menyamai yang maha tinggi. itulah dosanya. Dia ingin menyamai Allah. Kesombongan. Oleh karena itu dia jatuh karena kesombongannya ini. Dan ini adalah karena Lucifer ini punya kehendak bebas. Dan dengan jatuhnya Lucifer, ada sebagian malaikat, ya, sepertiga dari jumlah malaikat, yang akhirnya ikut terseret dengan pemberontakannya. Dan mereka inilah yang disebut roh-roh jahat. Kita baca Wahyu 12, ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah 3 padam. dan 4 ya. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus? Dan ekornya menyeret sepertiga Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Oke, bintang-bintang di langit tadi adalah lambang malaikat. Inilah malaikat yang ikut terseret, itulah yang jadi roh-roh jahat. Kita baca Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan Nah, mereka. ada malaikat-malaikat di samping Lucifer tadi yang tidak taat pada batas kekuasaannya. Terus Tetapi yang meninggalkan tempat tempatnya ikut dalam pemberontakan dengan Lucifer, dengan belenggu abadi, akhirnya dibelenggu abadi dalam dunia kekelaman. Mereka menjadi makhluk gelap, makhluk kelam, makhluk jahat. Oleh karena itu dikatakan iblis itu punya malaikat yang ikut ini. Coba kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 41. dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi bagi kita, roh jahat itu adalah malaikat yang telah jatuh. Dipimpin oleh iblis, yaitu pimpinan para malaikat Lucifer yang telah jatuh. Dan mereka jatuh karena tidak taat. Mereka jatuh karena mereka menggunakan kehendak bebasnya secara salah. Tetapi hakikat dirinya tetap hakikat energi dan cahaya. Makanya kilat. Ya. Mereka tidak menjadi jasmani, enggak. Tapi menjadi energi yang jahat. Ya, maka mereka disebut roh-roh jahat. Jadi begitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kalau malaikat itu berada di dalam energi ilahi, bagaimana mereka berjatuh? Iya, bentuk energinya tetap, tapi bentuk energi yang jahat, jadi tidak berubah dari itu. Tetapi karena mereka punya kehendak bebas itulah, maka makhluk ini menggunakan kehendak bebas secara salah. Itulah sebabnya ada kejatuhan ini. Manusia saja. Tadinya orang baik, tiba-tiba berubah jadi jahat, jadi pembunuh, jadi perampok. Hakikat kemanusiaannya hilang enggak? Dia jadi kadal atau jadi tikus enggak? Enggak, ya tetap manusia. Hanya sifatnya jadi jahat. Malaikat juga gitu. Hakikatnya tetap makhluk energi. Hakikatnya tetap makhluk yang bersifat cahaya. Makanya sering dia masih dapat menampakkan diri sebagai malaikat terang untuk menipu manusia. Karena hakikat dirinya tidak hilang. Hanya sekarang jadi jahat. Ya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa bisa menyamar sebagai malaikat terang? Karena dirinya itu sebenarnya terdiri dari cahaya. Jadi pertanyaan Bapak,
Bagaimana malaikat yang berada di surga yang menyatu dengan Argela itu bisa jatuh dalam dosa? Ya karena salah menggunakan kehendak bebas. Bukankah surga itu kudus? Ya surganya yang kudus, kehendak bebasnya ini yang menyeleweng. Surganya tetap kudus. Ya. Jadi oleh penyelewengannya itulah, kehendak bebas itulah dia menjadi makhluk jahat. Begitu ya. Saya kira demikian, ini pertanyaan dari saudara Sebastian Lukas. Begitu jawabannya saudara Sebastian. Tuhan memberkati. Shalom. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus.